Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Merdeka. 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 Puji Tuhan. Kalau kita bersama-sama datang pagi ini untuk beribadah, terlebih kita bersyukur pada Tuhan, kita bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semua karena kemurahan dan kebesaran Tuhan kita. Baik, kita akan angkat sebuah pujian, kuberi kemuliaan dan hormat. Saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan angkat sebuah pujian ini. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita akan pujian ini kembali. Ku beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan. Sebab Kau besar, haleluya, perbuatan-Mu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Haleluya Yesus. Kami kagum dan menghormat akan Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Dari WL singer yang memainkan musik, Tuhan urapi mereka dan kuasa nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Engkau urapi hamba-Mu dan kuasa nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan tuntun mereka dalam perjalanan hingga mereka tiba di tempat ini dari suatu keadaan baik. Dan kami menaikkan pujian penyembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memuliakan ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bangga mempunyai Allah yang sungguh besar. Amin. Allah yang sanggup menjawab doa-doa kita. Allah yang sanggup melawan kehidupan kita. Aku percaya Tuhan sungguh besar.
Langit dan bumi Tuhan bisa mengatasi. Amin. Kita percaya Indonesia akan bangkit. Haleluya. Karena Tuhan kita besar. Baik, kita akan sambung lagi dengan pujian Yesus kasih jiwa.
Haleluya. Silakan Bapak Ibu. Tuhan, apa-apa kita capek, rasakan Tuhan, senang, amin. Kita sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan menerima bagian dari firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Haleluya. Kita akan kasih pujian, indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu
sambil kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Salam kemerdekaan ya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, sungguh luar biasa kalau kita bisa melihat ya Tuhan menolong bangsa kita khususnya melewati masa-masa yang sukar ya. Banyak bangsa, banyak negara yang mengalami kesukaran hari-hari ini. Tetapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan ya bangsa kita, Tuhan memberikan hikmat bagi pimpinan kita walaupun banyak tantangan. Tapi kalau hari ini bangsa kita tetap dalam keadaan aman, tetap dalam keadaan damai, dan masyarakat kita pun tetap dalam keadaan tenang, kita bisa juga menikmati kemurahan Tuhan melalui hal ini semua. Karena itu mari kita sama-sama tetap berkarya untuk bangsa dan negara kita, dan tetap berdoa buat keamanan bangsa kita. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat maaf, kita pakai yang Lukas pasal 5 saja Bapak Ibu ya. Lukas pasal 5. Ini ceritanya sama, cuma karena itu saya tulis di Markus, saya tulis di Lukas. Kita buka yang di Lukas saja pasal 5. Kita akan baca dari ayat 17 sampai 20. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya tertarik dengan saya nonton di TV beberapa upacara bendera yang diadakan. Tidak semua berjalan mulus ya. Saya melihat ya, kalau nggak salah di Solo ya, ketika mereka menaikkan bendera Paskibra, maka
talinya putus ya di Solo kalau nggak salah ya, karena saya ingat Bapak wali kotanya siapa namanya Pak Jokowi itu Gibran ya Gibran. Begitu lepas begitu mereka sudah ikat itu bendera di tali, mereka tarik ternyata lepas sehingga bendera itu nggak bisa dikerek ke atas. Tetapi yang dikerjakan oleh Paskibra ini, mereka tidak kehilangan akal, tapi mereka tetap selama lagu Indonesia Raya dinyanyikan, itu bendera mereka pegang dengan tangan mereka, ya. Itu bendera dikibarkan tapi dengan tangan mereka. Saya tahu itu nggak gampang, saudara. Kita bisa melihat usaha mereka memegang bendera selama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dinyanyikan, tangan mereka ini terus, saudara. Itu memang lelah. Tetapi setelah selesai upacara, Bapak Wali Kota yaitu Bapak Gibran itu dia turun dan memberikan apresiasi kepada mereka. Ada kegagalan dalam menaikkan bendera, tapi mereka tetap mengibarkan bendera merah putih. Ada lagi anggota Paskibra yang harus mengadakan baris berbaris di lumpur sampai baju bukan putih lagi, coklat semua. Saudara bisa saksikan itu semua ya. Ada lagi ketika ditarik itu tali, maka tali putus, maka ada yang mereka berinisiatif naik. Itu sudah terjadi dari tahun lalu ya. Dan ada lagi kemarin, saudara, naik dia ke atas sampai puncak. Sungguh luar biasa. Ada bendera yang melipat, tapi mereka tidak putus asa. Melipatnya sudah tidak, tapi mereka berusaha bagaimana caranya supaya bendera ini tetap bisa berkibar. Mereka tidak berhenti. Oh, kalau sudah nggak bisa naik ya sudah. Mereka tidak berhenti ketika bendera itu talinya itu putus. Ya sudah nggak bisa. Bendera tetap harus berkibar bagaimanapun caranya. Ini loh yang ditanamkan, semangat tidak menyerah. Dan ini juga ya yang kita bisa lihat dari pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kemerdekaan, bagaimana pahlawan kita tidak menyerah. Karena lawan kita di sini ada Bapak Guru, jadi saya nggak boleh salah ngomong. Kalau masalah sejarah jangan sampai saya nggak ngomong. Ya tuh ada Ibu dan Bapak Guru di sini. Bagaimana mereka berjuang? Kalau kita perhatikan senjata dari Belanda ataupun Jepang itu adalah semuanya masalah senjata mesin. Tapi bangsa kita memiliki hanya sedikit. Tapi apakah menyerah? Tidak. Nah, karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar semangat daripada pejuang-pejuang kita. Kita pun orang Kristen adalah pejuang-pejuang di dalam Kristus. Amin. Karena kita adalah orang laskar-laskar yang harus berjuang baik dalam kehidupan kita, baik dalam kerohanian kita. Kita nggak boleh berhenti. Oh, sudah mentok jalan, sudahlah berhenti. Nggak seperti itu. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 17 sampai yang ke-20. Sekali lagi dengan hormat saya sudah bangkit berdiri. Kita akan perhatikan ayat ini. Saya bacakan ayat 17 saja. Nanti setelah 17 Bapak Ibu semuanya duduk ya. Puji Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 20. Ayat 17. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Ya hai saudara, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kita baca pada pagi hari ini adalah ada ketika Tuhan Yesus dikatakan ada di desa itu tempat ya, ketika dia mengajar di situ, kalau biasanya Yesus sebenarnya bisa saja orang-orang banyak pada waktu itu menunggu Yesus datang ke bait Allah pada hari Sabat.
Karena adalah hari Sabat itu Yesus pasti ada di sana. Tetapi kita bisa melihat orang-orang pada saat itu keinginan, kerinduan mereka untuk datang bertemu Yesus, di mana Yesus ada di sebuah rumah dikatakan, dan dari situ dan rumah itu penuh orang, banyak orang, sehingga tidak ada tempat, tidak ada jalan lagi untuk masuk. Yesus ada di dalam. Dan begitu orang mendengar tentang Yesus, karena orang sudah mendengar tentang akan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tentang bagaimana Yesus melakukan kesembuhan, banyak perkara Yesus, di mana saja Yesus ada akan dikerubungi orang, banyak datang. Demikian juga pada saat yang kita baca ini di satu tempat kalau di ayat kitab lain dituliskan di Kapernaum, saudara ya. Di situ Yesus ada. Dan banyak orang datang. Dan kisah yang kita baca tadi ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha bawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Allah. Orang banyak ada datang pada waktu, dan di antaranya ada orang yang mengusung orang sakit, orang lumpuh. Ada orang lumpuh, orang yang sakit, yang tidak berdaya, yang tidak mampu untuk melakukan apa-apa, dan dibawa oleh temannya. Dan di kitab lain juga ada 4 orang, ya, 4 orang pengusung. Mereka membawa, mungkin sekarang pakai tempat gym, kalau tandu pasti harus 4 orang. 2 orang bisa sih, ya, tetapi di sana 4 orang. Kalau kita akan pelajari kitab ini, mereka sempat ada yang mengatakan tempat tidur, berarti persegi 4 sudutnya, saudara, itu harus 4 orang. 4 orang menggotong temannya datang kepada Yesus. 4 orang ini berusaha membawa temannya yang sedang sakit, dikatakan yang lumpuh, yang tidak bisa mencapai Yesus. Tetapi ketika mereka datang, firman Tuhan tuliskan tidak ada jalan untuk mencapai kepada Yesus, karena pintu sudah penuh, di luar pun penuh, di dalam pun penuh. Dan kita lihat, saudara, tetapi orang-orang ini ketika menghadapi tantangan ini, ketika menghadapi rintangan ini, yang ingin saya berbagi sama saudara, bagaimana orang-orang ini, 4 orang yang menggotong temannya. Tidak dikatakan bahwa ini orang tuanya atau dikatakan sahabatnya. Orang-orang yang peduli kepada orang sakit ini, orang yang peduli kepada saudaranya ini adalah ketika mereka datang membawa dengan berat gotong. Saudara, saya nggak tahu apa orang ini gemuk atau gimana. Gemuknya saja saomdenya bahasa cetro, ya lumayan gotongnya, saudara ya. Tapi mereka dengan kelelahan seperti itu pun mereka tidak putus asa. Mereka tidak menyerah, saudaraku. Tetapi mereka melakukan tindakan itu yang saya sebutkan tadi, ketika jalan itu tertutup, ketika satu hal itu sudah tertutup, apakah kita berhenti menyerah kepada hal yang tertutup ini? Oh, ini sudah nggak mungkin, ini sudahlah, ayo pulang saja, mau ketemu Yesus nggak bisa, ayo gotong lagi balik. Tidak seperti itu yang dikerjakan oleh 4 orang ini. Mari kita perhatikan ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. 4 orang sahabat ini sudah adalah orang yang berusaha, tidak mudah menyerah, dalam artian bertekun, tidak gampang menyerah, saudara, tidak gampang putus asa. Tetapi firman Tuhan katakan dan mereka naik. Ini satu pekerjaan yang tidak mudah. Mereka naik ke atas atap sambil membawa pasiennya. Enggak usah bawa pasien, saudara, naik ke atap sini aja sukar. Saya pernah naik ke sini, ke atap sini, karena ini saluran air itu tersumbat rupanya banyak daun belimbing, sehingga air nambah sehingga masuk air ke sini dan masuk melalui tembok-tembok. Saya kaget, kenapa ada air seperti ini? Akhirnya saya naik ke atas, tidak bawa apa-apa pun, saya kesusahan. Tetapi orang
saudara, mungkin ada tangganya ya, karena rumah pada waktu itu di Israel itu mungkin ada tangganya, tetapi tangga naik ke atas itu karena biasa di atas itu dibuat mereka tempat duduk-duduk. Tetapi dengan menggotong itu pasien bukan hal yang mudah. Dan setelah itu firman Tuhan kata setelah naik itu atap dibongkar lagi. Bukan kayak atap kita seperti ini genteng, saudara. Kalau genteng ini melorot, satu bisa melorot sampai ya enak kok. Tetapi di sana pada waktu itu dibuat dari tanah yang harus memang ditutupi ya, sampai berlubang. Itu usaha yang tidak mudah. Setelah itu mereka atap itu dibongkar sama mereka, kemudian pasien diturunkan lagi. Bukan hal yang mudah, tetapi di tengah-tengah hal itu mereka ini tidak menyerah. Tidak semudah terus nggak bisa ya sudah, ayo kita pulang. Keberhasilan atau kemenangan itu tidak bisa kita raih kalau kita mudah putus asa. Kalau kita gampang menyerah, saudara, tidak mungkin kita raih itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau saudara yang membuka usaha, apakah begitu dibuka usaha saudara langsung rame, langsung semua pelanggan datang? Enggak mungkin. Kalau saudara berikan promosi, saya ingat dulu kafenya Harry, baik toko Anyarman juga dulu dikasih voucher, dikasih beli satu dapat dua, sampai 2 hari rame sekali, sampai mau masuk nggak bisa ya. Tapi setelah 1 minggu, apakah langsung tetap seperti itu? Enggak, itu bertahan. Nggak laku wes, balik tutup. Itu adalah orang yang menyerah. Saudara, perjuangan Piscoki Gloria itu nggak mudah, ya tak ya? Saya ingat dia awalnya jualan pagi di SD, siang di SMP apa namanya yang pertolongan itu saudara? Yaitu ya MTS. Malam di sini. Dulu di rumah SD apa langsung ke sini? Di rumah saya baru ke sini lagi. Saudara, mudah tak bagi seorang ibu? Dulu nggak kayak gini langsung titipkan. Pakai sepeda motor, tobos, gledek sak gasnya digotong ke SD, saudara, sak wajannya digotong. Itu perjuangan. Kira-kira orang semua langsung, kamu pinter tak? Enggak. Orang sih ngenyek? Ada yang ngomong saya, gini ya, mata dulu bisa goreng gini. Iya. Ada yang ngenyek? Ada. Langsung habis? Enggak. Bahkan pisangnya seringkali juga rusak awal-awalnya. Saya lihat dia 1 malam aja tutup. Aku tutup pak itu, aku boleh jawabmu. Nah, sesuatu itu saudara, keberhasilan, kemenangan itu, berkat itu tidak mungkin kita raih begitu saja. Pasti banyak tantangan. Saya bilang, sering saya upamakan partai itu kenapa? Karena saya lihat dia dari nol, ya. Bagaimana perjuangannya itu, saudara. Gotong wajan, gotong gas, saudara. Iya betul. Dari SD pindah ke SMP, pindah 1 hari bisa 4 tempat. Ono baser di Banyuwangi dikejar, ono baser di lapangan dikejar. Jadi enggak mudah. Piscoki Gloria itu semua paten nota, harus daftarkan nama itu. Kalau sudah daftarkan nama, kalau enggak bisa dibuat orang dengan merek itu. Lebih baik cepat-cepat didaftarkan Piscoki Gloria. Memang kamu kena pajak, tapi nggak apa-apa, nggak bisa diturun orang lain. Nah, saudara, apa yang saya maksudkan di sini adalah mari anak-anak Tuhan dalam menghadapi tantangan seperti 4 orang sahabat ini tadi adalah orang yang bertekun, tidak mudah menyerah. Akan banyak tantangan yang kita hadapi, akan banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Demikian juga dengan kerohanian kita, dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan, akan banyak dalam melayani Tuhan itu banyak tantangan. Bahkan untuk ke gereja saja banyak tantangan. Tantangan itu apa? Bisa anak, bisa cucu, bisa malas. Tetapi bagaimana kita mengalahkan itu semua? Apakah kita mau hujan? Oh iya wes, hujan ya wes gak berangkat. Lapa gak kebaktian? Hujan tante, harusnya gimana le hujan? Telepon ke gereja, ono mobil, atau
Aku cari teman ono mobil sing bisa dinuruti. Kenapa kamu telat? Bangkok tante. Sekarang ada apa? Ada alarm yang bisa membangunkan kita setengah jam sebelum acara dimulai. Ayo mari kita berusaha. Orang ini tidak menyerah. Oh kami nggak bisa, ya sudah, tidak. Tapi mari kita berusaha lebih lagi dan lebih lagi. Pikirkan caranya bagaimana saya bisa datang kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa mendapatkan ini. Saya mendidik anak saya untuk bisa main musik. Saya tahu saya dan papanya kunci A pun nggak paham ya. Apa kuncinya A, saya nyanyi D. Saya ngerti itu, saya menyadari. Karena itu saya dorong anak saya main musik semuanya. Apakah mereka dengan mudah main musik? Oh tidak. Saya meleskan semua itu, saudara. Banyak uang saya keluarkan untuk anak-anak ini, untuk musiknya. Lalu apa yang saya kerjakan, saudara? Oh kamu banyak uang? Gak ada. Saya harus ikat pinggang. Tapi bukan karena itu saya kurus, saudara. Saya tidak ya. Saya cukup makan. Ada hal-hal yang kita harus korbankan. Oh saya tak punya uang, saya tidak. Kami mendorong semua anak-anak remaja pemuda. Saya katakan harus sekolah. Kalau kamu bekerja dengan baik, sekolah dengan baik. Jangan karena tidak ada. Ayo semuanya berusaha. Orang ini dengan saudaraku, keempat orang ini akhirnya dengan berusaha. Memang tidak mudah. Ada air mata, ada tenaga yang harus dikeluarkan, ada perasaan yang dikorbankan demi kepeduliannya terhadap temannya. Ada pengorbanan. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat mereka memperoleh apa yang mereka inginkan ya. Orang yang tidak mudah menyerah itulah orang bertekun, Bapak Ibu. Di dalam Lukas pasal 18, ayo kita saudara kasih tandanya ya. Lukas pasal 18. Ini adalah orang bertekun juga. Kita baca ayat 1 saja. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu ini artinya nggak bosan. Yesus mengajar kepada murid-muridnya pada waktu itu supaya mereka terus berdoa. Kalau berdoa itu artinya ada seringkali apa kita hubungkan dan memang seperti berhubungan dengan permohonan. Kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Firman Tuhan harus selalu berdoa dengan tidak jemu, enggak bosan-bosan, berdoa terus. Artinya apa? Ketika permohonan kita naikkan kepada Tuhan, satu hal yang kau doakan kepada Tuhan, Yesus berkata jangan jemu berdoa. Teruslah berdoa, naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Di sini cerita yang akan kita baca dalam pasal 18, seorang ibu janda, dan ada seorang hakim yang tidak jujur, tidak takut akan Tuhan. Siang malam ibu janda ini datang, selalu datang. Hari-hari datang, tolonglah saya Pak Hakim, belalah perkaraku. Awalnya hakim ini bilang apa? Tidak peduli. Enggak peduli, terus besoknya datang lagi, enggak jemu-jemu sampai pada akhirnya hakim ini bilang, biarpun saya enggak takut sama Tuhan karena orang ini mengganggu saya, biarlah saya bela perkaranya. Ini orang yang enggak takut sama Tuhan, hakim yang tidak adil. Ini akan diterima oleh orang yang tidak jemu-jemu berdoa. Ini adalah yang akan diterima oleh orang yang tekun, yang tidak mudah menyerah. Ada berkatnya saudara. Karena itu saya ajak anak-anak Tuhan, jangan jemu-jemu berdoa, jangan mudah menyerah. Baik dalam kesehatan kita pun saya selalu berdoa, tapi kalau belum jangan, sudahlah berhenti berobat wes. Ada kan kayak seperti itu ya, jenuh berobat, jenuh melakukan sesuatu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun gak sembuh-sembuh, wes ben, gak mau berobat, gak mau menjaga diri. Itu bukan sifatnya anak Tuhan. Sampai batas akhir saya tetap berobat, sudah sembuh saya tidak. 1 tahun tidak, berapa tahun? Banyak tahun. Saya tetap berobat. Saya ke NU berobat. Saya minum obatnya, saya jaga. Saya tidak menyerah.
sampai batas waktu yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan katakan nanti berhenti, berarti saya sudah berangkat. Menyerah bukan sifatnya anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berikan kita kekuatan. Tuhan sudah memberikan rohnya kepada kita untuk tetap dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Karena dalam Mazmur dikatakan bersama-sama dengan Allah kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan perkara yang besar, spektakuler, wah, tapi adalah kemampuan kita menghadapi persoalan itu juga. Itu adalah kekuatan yang besar, saudara. Satu kecakapan untuk menanggung segala perkara itu adalah dari Tuhan. Sehingga perkara-perkara yang tidak kita pikirkan itu yang akan Tuhan sediakan. Kalau kita bertekun, tidak mudah menyerah. Nah, mari berikutnya kita lihat lagi, saudara. Kita lihat adalah kedua ya. Orang yang tidak mudah menyerah itu, dalam tidak menyerah itu ada iman. Ada iman. Coba kita lihat tadi, kembali kita Lukas pasal yang ke-5 tadi. Kita baca 19:20. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Di dalam orang yang tidak mudah menyerah, di dalam orang yang mengambil sikap tetap bertekun, baik dalam bekerja, dan mengiring Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan itu, terdapat iman. Mengapa saudaraku? Karena di dalam kita melakukan sesuatu, misalnya seperti hal yang sederhana ya. Ketika saudara membuka tokomu, apa yang saudara harapkan? Ada pembeli. Dia bukan saya buka toko saya dengan harapan ada pembeli. Atau nggak mungkin kalau saya buka toko saya ada pembeli, ya wes, nggak ya wes. Itu adalah sikap orang yang putus asa. Tetapi kita berusaha. Kita buka toko kita. Kalau kita anak orang percaya, kita buka dalam nama Yesus. Tuhan kirim hari ini pembeli buat toko saya. Itu harapan. Di dalam orang kita, di dalam ketekunan kita itu, di dalam kita tidak menyerah itu ada iman. Apa sih iman itu, saudara? Ibrani 11 ayat 1. Kita sudah tahu ya dasar dari segala yang benar. Tetapi saya mau bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup sangat indah, saudara ya. Adalah iman itu Ibrani 11 ayat 1, tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan, ya, kita inginkan, keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Kata akan itu berarti belum. Nah, keyakinan iman itu adalah apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Di dalam orang ini tadi membawa temannya berusaha, ada harapan. Harapan apa? Adalah harapan kesembuhan. Karena mereka tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Karena itu mereka berusaha. Ketika kita berusaha datang menyembah Tuhan ke tempat ini, apa yang saudara harapkan? Kalau saudara datang tanpa harapan akan pulang juga dengan sia-sia. Tetapi datanglah dengan satu harapan, saya akan menyembah Tuhan, saya melayani Tuhan, pujian penyembahan saya naik hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, pasti saya diberkati Tuhan. Saya dulu, saudara, ketika melihat sebuah acara dan ketika saya lihat pengkhotbahnya, seringkali waduh ini lagi pikir saya. Tapi saya berubah ini cara berpikir saya. Saya senang tidak senang dengan pribadi orang itu, saya tanam ke dalam hati saya. Saya pasti dapat berkat dari firman ini. Dan memang kenyataannya seperti itu. Firman yang diterima itu pun adalah tergantung kita, saudara. Dan saya pernah katakan bukan firman yang disampaikan sama. Tapi mengapa si A dapat berkat, si B tidak, si C dapat? Adalah kembali ke orangnya sebenarnya. Firman yang disampaikan sama toh. Yesus yang ada di tempat ini sama toh. Kembali kita.
kita bagaimana. Nah, saudaraku, ketika kita berusaha di dalam usaha, dalam ketekunan, kita tidak menyerah, itu ada iman, ada pengharapan. Karena iman itu tadi adalah keyakinan bahwa apa yang akan kita inginkan itu terlaksana. Ketika kita tidak berhenti untuk berusaha, ketika kita tidak menyerah dalam menghadapi sesuatu. Saya tidak menyerah dengan keadaan saya. Saya tahu saya sakit misalnya. Saya nggak menyerah, saya berdoa. Kenapa? Ada sebuah pengharapan. Saya minum obat, saya akan lebih enak. Saya menjaga kesehatan saya akan lebih baik. Saya disarankan dokter untuk berjemur, saudara. Saya berjemur dan kenyataannya dengan harapan saya akan lebih enak, dan memang lebih enak. Jadi dalam kita tidak berhenti berusaha, dalam kita tetap berusaha dan bertekun melakukan apa yang harus kita lakukan, itu ada pengharapan, ada iman. Ketika pandemi terjadi, yang kena imbasnya sangat, semuanya memang kena imbasnya. Tokonya Bambang dan Cediana sampai bisa dibilang saudara, satu hari itu untuk nyari upah karyawan saja angin, karena tokonya toko sepatu, tas, ya. Nah, itu perlengkapannya anak sekolah. Tapi saya lihat mereka nggak putus asa. Mereka, alah seminggu nggak dapat apa, tutup aja wes. Nggak kayak gitu yang mereka kerjakan. Walaupun tidak laku, mereka tetap buka, bersih, berinovasi. Itu kota-kota sepatu sampai di Budian itu diubah menjadi kota lamaran. Kalau saudara beli kue kotak, kue tempat lamaran, bisa jadi punya Tante Diana yang saudara beli itu. Melakukan setidak karena dia sudah nggak laku, ya sudah tidak seperti itu. Karena ada harapan, oh mungkin sebulan lagi ini akan berlalu, 2 bulan lagi akan berlalu. Coba kalau waktu itu biar tutup, sudahlah kita berhenti saja. Ini sudah mulai normal. Bagaimana membuka kembali? Sudah bukan. Di dalam kita bertekun itu, di dalam kita tetap mengerjakan pekerjaan, dalam kita tidak menyerah itu, terdapat iman walaupun kita tidak sadar. Terdapat sebuah harapan, terletak sebuah harapan di dalam kita terus berusaha itu, Bapak Ibu, ya. Saudara menyekolahkan anak saudara, terdapat harapan enggak? Ada harapan. Paling enggak nanti anakku tak sekolah, mau satu hari bisa tempat saya tinggal, mungkin dia bisa hidupnya akan lebih baik. Walaupun belum tentu nanti kita tinggal sama mereka, tetapi terletak sebuah harapan. Ketika kita menyekolah, ada sebuah harapan, ada iman di situ. Karena itu Bapak Ibu, puji nama Tuhan, ya. Mari kita terus jangan sampai menyerah dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan dikatakan adalah sumbu yang pudar, bulu yang terkulai. Saudara tahu bukan? Sumbu pudar itu gimana? Sumbu yang, kalau lampunya tanah itu lampu apa? Teplok. Iya, betul ya. Publik, pokoknya lampu itulah ya, sumbu minyak tanah itu. Itu apinya tetap ketip. Tapi firman Tuhan katakan sumbu yang pudar tidak akan dipadam selama masih ada harapan, walau sekecil angin pun. Selama kita masih memiliki pengharapan, bulu yang terkulai, saudara, terkulai bambu itu, saudara, ya. Kalau angin lagi sudah kayak gini, tapi itu gak dipatahkan. Artinya apa? Ketika kita memiliki sedikit saja pengharapan, kita masih memiliki iman sedikit saja, Tuhan sanggup untuk menumbuhkan satu hal yang luar biasa daripada iman atau pengharapan yang kita miliki itu. Karena itu jangan berhenti untuk berharap, jangan berhenti untuk berusaha. Anak-anak Tuhan GPD Surabaya, banyak hal yang akan kita hadapi tahun ke depan ini, Bu. Tak sepanjang tahun ini aja kita sudah banyak menghadapi perkara, bukan? Tapi kita tetap bekerja, tetaplah lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya percaya orang yang bertekun itu, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan apa, saudara? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berikutnya kata-katanya apa? Yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Orang diberkatilah orang yang berharap
mudah putus asa. Tidak ada harapan padanya. Tetapi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, itulah yang akan diberkati. Diberkati jasmani, diberkati rohaninya. Puji nama Tuhan, saudara. Yang berikutnya satu lagi adalah keempat orang ini tadi membawa temannya. Membawa temannya adalah ada kesatuan, ada kerjasama yang baik. Musik ini, saudara, akan terdengar indah kalau mereka bekerja sama. Tapi kalau keyboard maunya kunci C, bass maunya kunci D, lagunya harusnya 3/4, drumnya main 4/4, itu akan terdengar kacau balau. Ada kesatuan hati dalam keempat orang ini. Satu saja di antara mereka nggak mau gotong. Ini kan tempat tidur itu kan ada 4 sudutnya, saudara ya. Timpang enggak? Timpang. Satu saja nggak mau gotong, 2, 3 sudut ini diangkat. Sudut ini nggak diangkat. Ini orang mungkin ya stroke atau gimana ya, jatuh. Ada kesatuan hati di sini. Kembali kita ke kemerdekaan bangsa kita ini. Ketika salah satu senjata dari Belanda pada penjajah kita itu apa? Adalah pecah belah. Apa istilahnya itu? Ayo anak sekolah. Hah? Bangsa Belanda itu mengadakan memecah belah. Apa ya Pak ya? Divide et impera. Ya. Itu adalah sistemnya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia, sehingga suku sana dengan suku ini dipecah belah. Kita tidak bisa menang. Tapi ketika bangsa Indonesia menyadari yang lahir dengan sumpah pemuda, kami satu bangsa, kami satu bahasa, kami satu tanah air, yaitu Indonesia, disitulah kemerdekaan yang direbut. Demikian juga dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ketika yang sebelah sini, oh saya ini bagian ini, saya bagian ini, saya bagian itu, oh saya gak perlu ini. Kita merasa eksklusif, oh saya seperti ini, merasa kita yang paling pintar di gereja ini atau di rumah kita. Karena bukan saya rumah ini gak jalan, kalau bukan karena saya keluarga ini gak akan bisa maju. Itu akan menjadi pecah belah keluarga. Tetapi mari saling merendahkan hati. Tanpa suami saya gak bisa, tanpa saya suami akan juga gak bisa. Oh gak ada anak-anak juga bisa, gak mungkin. Kalau Tuhan sudah siapkan anak-anak berarti Tuhan ini kita bekerja sama dengan anak-anak. Orang tua, anak, jemaat bekerja sama. Ada kesatuan hati. Memang terkadang ada perdebatan. Perbedaan itu indah. Tetapi mari ambil satu kesimpulan yang baik dari perbedaan itu. Kalau tidak, demikian juga dengan jemaat ini. Kalau hanya mementingkan ego masing-masing. Nah, saya diingatkan oleh seorang jemaat kemarin. Tante sudah waktunya rapat Natal ini. Oh iya ya. Nah, kita mendekati Natal ini. Aku maunya nasi kotak, aku maunya nasi prasmanan, aku maunya nasi gini, nggak sido, nasi malah sui kita nggak makan. Nah, ada kesepakatan, harus ada kesepakatan sehingga terjadilah mujizat itu, terjadilah pertolongan itu. Kita akan melihat akan kebaikan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, dalam keluarga kita. Saudara yang menjadi owner di toko saja, Bapak di perusahaan atau di toko saja lah yang punya toko. Saudara bisa bekerja sendiri? Nggak bisa. Kayak kalau kurang saja pegawai ini bisa keteteran. Harus ada kesehatian. Maunya bos seperti ini anak buah, tapi apakah kamu harus memaksakan dirimu? Tanya juga mereka, bukan? Ini gimana? Bos yang baik itu seperti itu. Saya melihat dalam diri anak-anak Tuhan di tempat ini nggak menempatkan mereka bos, lalu mereka berlaku semena-mena. Tidak. Beberapa yang punya anak buah, mereka bekerja sama. Bos mencukupi kebutuhan pegawai karyawannya,
karyawan juga bekerja. Coba kalau karyawan nggak bekerja dengan baik, nggak bisa. Ketika ada kesatuan, saudara tentu ingat ketika bangsa Israel berperang, Harun, Hur, Musa, mereka naik ke sebuah gunung, dan di bawah ada orang Israel berperang. Tangan Musa diangkat, awalnya diangkat, dia sendiri yang angkat, tapi ini lama-lama capek, sehingga akhirnya satu tangan dipegang oleh Harun, satu tangan dipegang Hur. Selama Musa mengangkat tangan, selama Musa tangannya terangkat ke atas, maka bangsa Israel menang. Tapi begitu tangannya Musa turun, bangsa Israel kalah. Untuk itu perlu penopang, kesenatian antara Hur, Harun dan Musa. Tangan Musa ditopang sama mereka, sehingga Musa dari pagi sampai malam kuat mengangkat tangan. Ini kesehatian tadi. Kemenangan itu akan dicapai, keberhasilan itu akan dicapai kalau kita bersatu hati. Rumah tangga kita, keluarga kita juga seperti itu. Jangan cekcok saja, tapi bersatu hati. Suami maunya ngangkat anak, istri maunya coba. Aku enggak, saya bilang saya mau makan sana. Suami saya bilang aku mau sana. Enggak sih, mau makan deh menyuruh. Harus ada kerendahan hati. Oh iya, saling sekati, sepikir. Ayat yang terakhir kita buka dalam 1 Korintus pasal 15. Ciptaan lagu Tuhan selalu punya cara. 1 Korintus pasal 15, kita akan baca ayat ini, ayat 58. Korintus pasal 15 ayat 58. Firman Tuhan katakan adalah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan kata giatlah, ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia selama kita bertekun di dalam Tuhan, tidak mudah menyerah. Selama kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus, kita bersehati di dalam Tuhan Yesus, maka firman Tuhan katakan jerih payahmu tidak akan sia-sia dalam Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang kuat. Jangan mudah menyerah. Banyak tantangan atau doa belum dijawab, seperti Lukas 18 tadi dikatakan, jangan cemu-cemu berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan, karena Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan selalu punya cara. Dia gak pernah kekurangan cara untuk menolong kita, Bapak Ibu ya. Yesus gak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Walaupun banyak tantangan, pikir kita mungkin Tuhan sudah gak ingat saya lagi. Tuhan ingat. Tuhan tidak pernah melepaskan dan meninggalkan. Dia punya cara untuk menolong. Kita nyanyikan pujian, takkanku ragu janjimu ya Tuhan yang menghidupkan aku. Mari tetap bertekun, jangan menyerah, jangan berhenti untuk berusaha. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan satu ucapan, sebagai ucapan iman bahwa kita tidak pernah meragukan janji Tuhan. Haleluya Yesus. Janjimu yang menghidupkanku.
Janji-Mu yang menghidupkan
mendengarkan firman-Mu yang begitu Ya indah. Tuhan. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh tetap tinggal setia di dalam Engkau. Kami boleh selalu melekat pada Engkau. Kami boleh selalu berharap kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak Bapak, terima kasih. Berkat juga hamba-Mu yang sudah membenarkan firman-Mu. Berkatilah berkat yang dari surga. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Biarlah kalau sebentar kami pulang tidak akan sia-sia, tetapi memperoleh berkat-berkat yang daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Syukur. Ya, bisa ditampilkan kegiatan sepekan DH. Ya, Selasa 23 Agustus ibadah doa jam 6 sore, kemudian Kamis 25 Agustus ibadah tengah minggu dengan yang jam 6 sore, kemudian latihan musik untuk ibadah raya pagi jam 7.30 ya, jam 19.30. Kemudian tanggal 26-nya ada puasa jam 2 siang, dan hari Sabtunya ada ibadah remaja muda jam 6 sore. WL pagi, ya ibadah raya pagi tanggal 28 Agustus, Saudari Hana, singersnya Ibu Baik dan Bapak Chris, LCD Saudari Keira, ya daftar langsung diberikan paling lambat dari Selasa. Kemudian hari sekolah minggunya jam 9.30 dan latihan musik jam 11, ibadah raya malamnya WL-nya Bapak Rudi, singersnya Saudari Fani, Saudari Felicia, dan LCD Saudari Penny. Ya, saya kira itu saja, tidak ada pengumuman yang lain. Mari saya undang semuanya bagi berdiri. Kita akan menyanyikan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya.
Sofia Tuhan, kepada Maju, kepada Catering Tuhan, kepada Mbak Joko, Mbak Yoto Tuhan, haleluya. Engkau lawat Tuhan, Engkau lawat juga Opa ya Tuhan, sehingga dengan kasih kemurahan yang daripadamu, oh haleluya Tuhan, saudara-saudara kami ini Tuhan tetap memiliki iman yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terimalah segala tamu dan pujian menyembah kami, persembahan kasih kami, dan kami yang kembalikan diri ke Engkau ya Tuhan. Semuanya bila boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan dan menyenangkan Engkau. Dan kami yang tidak percaya, apa saja yang kami tabungkan Tuhan, kami akan menuai lipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang diberkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, dan memberikan damai sejahtera bagi engkau sekalian. Berkat ini berkati terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.